Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian Bohal Sadarion tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, dalam Alkitab revisi terbaru, terjemahan yang terbaru, kata penyesatan diganti menjadi yang menyebabkan orang berdosa. Saya kira sama saja artinya, karena kalau kata penyesatan belakangan hari ini, kata sesat dalam artian tersesat seolah-olah itu berhubungan dengan arah atau jalan. Tapi kalau yang membuat orang berdosa itu boleh mencakup berbagai hal. Karena itu baiklah kita terima terjemahan edisi terbaru bahwa barang siapa yang menyebabkan orang menjadi berdosa, celakalah dia. Kira-kira demikian yang mau disampaikan. Kalau kita lihat dalam Injil Matius pasal 18 ini mulai dari ayat 6, sebenarnya diawali dengan bagaimana Yesus sungguh-sungguh memberi perhatian yang serius terhadap anak-anak. Sebagaimana Yesus yang memberkati anak-anak sehingga menjadi dasar baptisan bagi anak-anak yang dilakukan gereja HKBP hingga pada saat ini. Ketika murid-murid menyaksikan bahwa anak-anak ingin datang kepada Yesus dan murid-murid seolah-olah melarang, tidak membiarkan anak-anak itu datang kepada Yesus. Tapi Yesus memarahi mereka lalu mengatakan, biarkan mereka datang kepadaku. Lalu semakin dipertegas oleh Yesus, barang siapa yang tidak menerima kerajaan Allah sama seperti anak kecil, maka dia tidak akan layak masuk kepada kerajaan surga itu. Lalu secara khusus juga dalam Injil Matius pasal 18 ini, Yesus memberi perhatian yang serius supaya jangan ada orang tua, jangan ada siapapun yang memiliki tanggung jawab, yang memiliki tugas untuk mendidik anak-anak tetapi malah membuat mereka menjadi jatuh ke dalam dosa atau membuat mereka menjadi tersesat. Karena itu barang siapa yang melakukan penyesatan atau membuat anak-anak itu menjadi berdosa, maka dikatakan tadi lebih baik baginya sebuah batu giling diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Itu yang dikatakan dalam ayat 6. Artinya Yesus sungguh-sungguh serius mau mengingatkan supaya jangan ada orang yang membuat anak-anak menjadi tersesat di dalam hidupnya atau menjadi mereka berbuat dosa. Lalu di ayat yang ke-7 dikatakan juga, celakalah dunia dengan segala hal yang menyesatkan. Memang hal-hal itu harus ada, artinya penyesatan itu akan ada. Artinya kini disadarkan kepada kita bahwa dunia ini selalu ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita ke dalam dosa. Ada hal-hal yang seolah-olah tercipta atau dikondisikan supaya kita jatuh ke dalam dosa. Keluarga yang setia menjaga komitmennya terkadang tergoda supaya menjadi tidak setia. Orang yang memegang janji teguh, janjinya kepada siapapun akan tergoda juga supaya dia ingkar akan janjinya. Banyak hal yang membuat kita menjadi tersesat. Dengan uang kita bisa tersesat. Dengan tidak ada uang kita juga bisa tersesat. Dengan tidak ada posisi atau jabatan atau prestise kita bisa tersesat. Tetapi dengan adanya prestise, jabatan atau status, itu pun bisa membuat kita tersesat. Artinya kesadaran seperti itu yang mau dinyatakan bahwa dalam kehidupan kita hari ini kita berdampingan dengan hal-hal yang bisa menyesatkan atau membuat kita berdosa. Karena itu betul-betul diingatkan kepada kita supaya setiap orang waspada
berjaga-jaga tentang itu supaya dia tidak menjadi celaka. Kalau dia menjadi tersesat, apalagi menjadi penyesat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita ditantang melihat jauh ke dalam diri kita. Apakah kita sedang tersesat hari ini? Jikalau memang kita sedang tersesat atau kita jatuh ke dalam dosa oleh karena kehidupan kita, maka harusnya kita kembali kepada Dia. Di lain pihak, kalau kita sedang membuat orang menjadi jatuh ke dalam dosa atau orang menjadi tersesat mungkin karena kita atau perkataan kita atau cara kita berhadapan dengan orang, memperlakukan orang lain, maka firman ini mengingatkan, kembalilah. Jangan lagi ulangi untuk membuat orang berdosa atau menjadi tersesat. Sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab moral untuk mendidik anak-anak kita supaya mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Sebagai generasi yang sudah lebih lanjut usianya atau mungkin lebih matang dalam umurnya, dia punya tugas supaya generasi-generasi muda, generasi milenial hari ini untuk senantiasa tinggal di dalam kebenaran dan mereka tidak disesatkan oleh rupa-rupa zaman atau arus zaman yang begitu keras, begitu kencang untuk berusaha membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Itu Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah firman ini semakin mengingatkan kita bahwa supaya betul-betul kehidupan kita menjadi berkat, bukan menjadi pembawa sesat atau menyesatkan orang atau membuat orang menjadi berdosa. Kalau katakan celakalah dunia yang membuat tersesat. Yang tersesat artinya dalam hal ini boleh kita lihat kalau kita tidak aktif untuk menghentikan penyesatan, maka celaka juga lah kita. Artinya ada tugas, ada tanggung jawab moral kita untuk menghentikan jikalau ada penyesatan-penyesatan atau membuat orang jatuh ke dalam dosa. Di sisi lain, kalau kita membiarkan sesuatu hal yang membuat orang menjadi jatuh ke dalam dosa atau seolah-olah menutup mata tentang pelanggaran-pelanggaran, maka sesungguhnya kita ikut juga menyesatkan orang lain. Karena itu ada dua hal secara aktif. Satu sisi kita aktif untuk menjaga orang supaya tidak menjadi tersesat, bahkan kita mengarahkan mereka untuk senantiasa tinggal di dalam kebenaran di dalam Tuhan. Tetapi hal yang kedua adalah kita tidak boleh cuek atau abai, seolah-olah membiarkan orang tinggal di dalam kesesatannya, tinggal di dalam keberdosaannya, dan kita seolah-olah tidak punya tanggung jawab. Padahal firman ini hari ini mengingatkan kita akan mengalami celaka kalau kita tidak mengingatkan mereka, tidak mendorong mereka secara aktif supaya mereka tidak tersesat di dalam kehidupannya. Itu Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah kita menunaikan tugas ini, jangan tersesat dan jangan menjadi penyesat, tapi biarlah kita masing-masing boleh saling bahu-membahu, tolong-menolong untuk mengingatkan diri kita, mengingatkan orang lain, supaya setiap orang tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak ada yang tersesat dan tidak ada yang menjadi penyesat. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, oleh karena kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada pagi hari ini, supaya kami tidak tersesat di dalam kehidupan kami tidak jatuh ke dalam dosa, dalam melakukan berbagai aktivitas sepanjang hari ini. Bahkan di saat yang sama kami pun tidak menjadi penyesat atau membuat orang menjadi jatuh ke dalam dosa. Supaya masing-masing kami boleh menjaga diri kami, menjaga perkataan kami, aksi kami, cara kami memperlakukan orang lain, supaya betul-betul mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan oleh karena keberadaan kami. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami mungkin yang mengalami kesesatan hari ini, mengalami berbagai persoalan sehingga mereka seolah-olah jatuh ke dalam dosa. Bila kiranya Tuhan yang melalui Roh Kudus-Mu yang mengangkat mereka supaya mereka kembali sebagaimana Tuhan inginkan untuk tinggal di dalam kebenaran itu. Dan jikalau ada saudara-saudara kami yang tinggal di dalam kesesatan,
dan tidak melakukan hal yang benar dan tidak peduli untuk tinggal di dalam firman-Mu. Biarlah mereka boleh diyakinkan kembali, Engkau menyapa mereka ya Tuhan, supaya mereka mengingat keberdosaan mereka, mereka tahu tentang kesesatan mereka dan mereka kembali sebagaimana Tuhan inginkan, supaya kami tidak mati dalam kefasikan kami dalam dosa-dosa kami, tapi kami boleh kembali sebagaimana Tuhan merancang kehidupan kami di dalam kebaikan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami sepanjang satu hari ini dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.